Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Mahardika di Fisika IC. Dan pada video kali ini kita akan berbicara tentang dinamika rotasi, akan tetapi kita akan banyak berfokus pada latihan soal-soal tentang dinamika rotasi. Tapi sebelum kita lanjut, bagi kamu yang belum cuci tangan, silahkan cuci tangan dulu. Jika sudah cuci tangan, silahkan klik subscribe. Kemudian baru kita lanjut ke soal latihan. Ini dia soal latihan. Oke, kita lanjut ke soal yang pertama. Di soal pertama, kalau kita lihat di situ, perhatikan gambar, kemudian di situ ada gambar katrol dengan beban. Saya akan gambar ulang. Ada katrol dengan massa 4 kg. Kemudian ada benda 3 kg digantung di sini dan ada benda 7 kg. Di situ yang pasti terjadi adalah katrol muternya ke arah sini, kemudian benda 7 kg bergerak ke bawah, 3 kg bergerak naik. Kita analisis bendanya satu-satu. Benda 3 kg. Kita mulai dari 3 kg dulu. Ini 3 kg. Ada T1 di situ yang membuat dia bergerak naik. Kemudian ada berat benda yang membuat dia memperlambat gerakannya dia. Kemudian gerakannya adalah ke atas. Karena gerakannya ke atas, maka yang pasti lebih besar nilainya adalah T1. Sehingga di situ akan saya tulis T1 dikurangi W-nya dia akan sama dengan M kali A. Karena ini translasi, jadi sigma F-nya sama dengan M kali A. Di situ kita masukkan nilai-nilainya. T1 dikurangi, karena W-nya masanya adalah 3 kg, maka W-nya adalah 30 Newton sama dengan 3 kali A. Sehingga nilai T1 sama dengan 3A ditambah 30. Selesai analisis untuk T1 atau benda 3 kg. Sekarang analisis benda 7 kg. Benda 7 kg itu ditahan oleh T2, kemudian bergerak karena W-nya dia. Benda ini bergerak turun. Karena gerakannya turun, maka W-nya pasti lebih besar daripada T2. Sehingga sigma F-nya sama dengan M kali A, maka akan saya tulis karena lebih besarnya adalah W dikurangi T2 sama dengan M kali A. M-nya dia ya. W-nya adalah 70 dikurangi T2 sama dengan 7A. Dari situ kalau kita pindah-pindah ini, maka akan kita dapat T2-nya sama dengan 70 dikurangi 7A. Ini adalah persamaan 1, ini adalah persamaan 2. Selesai analisis translasinya. Sekarang kita akan menganalisis gerak rotasi pada katrolnya. Katrol itu berputar karena adanya T1 dan T2, dan yang lebih besar nilainya adalah T2. Sehingga akan saya tulis sigma momen gaya terhadap katrol sama dengan I kali alfa. Momen gayanya diakibatkan oleh T2 dan T1. T2 udah pasti lebih besar daripada T1, sehingga saya akan tulis singkat aja langsung T2 dikurangi T1 dikali R. Awalnya kan T2 kali R dikurangi T1 kali R sama dengan I kali alfa. Di situ I-nya adalah setengah mr kuadrat, karena nggak disebutkan di situ, maka asumsi kita adalah dia silinder pejal. Maka kita tulis setengah massa katrolnya kali R kuadrat dikali A per R. Di sini kita coret R-nya, kemudian R di kiri dan R kanan, sehingga R-nya habis di situ. Saya akan tulis T2 dikurangi T1 sama dengan setengah dikali massa katrolnya adalah 2 dikali katrolnya berapa? 4 ya, 4. Maaf ya, 4. Jadinya kita akan dapat setengah kali 4 adalah 2A. Itu adalah T2 kurang T1. Selanjutnya tugas kita adalah menyelesaikan persamaan-persamaan ini. Kita substitusi nilai T1 ke persamaan yang ini, persamaan 3. Nilai T2 ke persamaan 3 juga. Maka akan kita dapat T2 itu adalah 70 kurang 7A. Benar ya? 70 kurang 7A
dikurangi T1. T1 adalah 3A tambah 30. A tambah 30. Ini akan sama dengan 2A. Waduh, gak kelihatan, sorry. Ini saya ulangi lagi, 70 kurang 7A itu adalah T1, T2. Kemudian 3A tambah 30 itu adalah T1. Jadi, kalau kita lanjutkan, maka akan kita dapat, ini 70, ini kurang 30 ya. 70 kurang 30 kurang 7A kurang 3A akan sama dengan 2A. 70 kurang 30 adalah 40. 40 dikurangi 10A sama dengan 2A. Maka 40 dikurangi, ini pindah jadi 12A. Sehingga A sama dengan, ini kurang, ini sama dengan 12A. A itu akan sama dengan 40 dibagi 12. Sama-sama dibagi 4 jadi berapa ya? 10/3 meter per sekon kuadrat. Harus diingat bahwa jika 7 kg itu percepatannya adalah 10/3 meter per sekon kuadrat, maka percepatan 3 kg juga kayak gitu, karena mereka satu sistem. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah tentukan besar percepatan yang dialami oleh balok 7 kg itu adalah 10/3 meter per sekon kuadrat. Selesai untuk nomor 1. Oke, untuk selanjutnya mari kita perhatikan soal nomor 2. Di soal itu perhatikan gambar di bawah. Jika katrol adalah silinder pejal bermassa 4 kg, tentukan nilai T1 dan T2. Oke, itu adalah silinder pejal bermassa 4 kg. Saya akan mulai analisisnya dari benda yang 6 kg dulu. Saya gambar yang benda 6 kg. Benda 6 kg ini gerakannya turun, dan yang menyebabkan dia bergerak turun adalah W. Kemudian ada tegangan T2 yang menghalangi gerakannya dia. Bendanya bergerak turun. Karena bendanya bergerak turun, maka W pasti lebih besar daripada T2 nih. Sehingga W dikurangi T2 sama dengan M kali A. W-nya dia adalah 60 dikurangi T2 sama dengan 6A. Saya akan cari nilai T2. T2 akan sama dengan 60 dikurangi 6A. Selanjutnya, analisis benda dengan massa 4 kg nih. Benda 4 kg bergerak ke situ akibat adanya T1. Gerakannya ke situ. Tapi ada W yang bekerja di sini. Harus diingat, dalam analisis hukum Newton, maka kalau kita menganalisis gaya-gaya dalam arah sumbu X, maka kita ngomongin gaya-gaya di sumbu X saja, nggak peduli dengan gaya-gaya di sumbu Y. Kalau kita menganalisis di sumbu Y, udah nggak usah mikirin gaya-gaya di sumbu X. Karena sekarang gerakannya hanya di sumbu X, maka kita pakai sigma Fx-nya sama dengan M kali A gitu. Dari situ akan kita dapat bahwa gerakannya cuma diakibatkan oleh T1 aja, sehingga T1 sama dengan 4A. Selesai sampai di situ. Terus analisis selanjutnya adalah di katrolnya. Katrol ini mengalami dua tegangan tali, yaitu T2 dan T1, dan pasti katrolnya muternya ke situ. Karena itu, momen gaya yang dihasilkan oleh T2 pasti lebih besar daripada momen gaya yang dihasilkan oleh T1. Dari situ maka akan saya tulis T2 dikurangi T1 dikali R sama dengan, itu adalah katrol pejal. Katrol pejal itu adalah silinder pejal, berarti momen inersianya adalah setengah M katrol R kuadrat dikali A per R. Yang ditanya di situ adalah T1 dan T2 ya. Maaf nih, tulisan saya miring. Saya akan langsung masukin T2. T2 adalah 60 kurang 6A dikurangi T1. T1-nya adalah 4A. Kalau saya tulis T 4A. Maaf nih. Itu akan sama dengan setengah dikali massa katrolnya adalah 2 ya. 4 kali 4 dikali, saya lupa nyoret nih. Ini habis 4A jadinya. Itu akan sama dengan 60 kurang 6A kurang 4A sama kurang 10A
sama dengan apa tuh? Itu akan sama dengan 2A ya. 60 sama dengan 12A. Maka A akan sama dengan 60 dibagi 12 sama dengan 5 meter per second kuadrat. Selanjutnya kalau mau menghitung berapakah T1 dan T2, ya udah tinggal masukin aja. T2 itu kan tadi sama dengan 60 kurang 6A nih. Karena dia adalah 60 kurang 6A, berarti ya 60 dikurangi 6 dikali 5 sama dengan 60 dikurangi 30 sama dengan 30 Newton. Terus T1 nya berapa? Masukin lagi persamaan yang ini. T1 berarti sama dengan 4A, sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20 Newton. Selesailah soal nomor 2. Selanjutnya mari kita perhatikan soal nomor 3. Di situ ada sebuah roda, sebuah bola ya. Bola menggelinding tanpa selip dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jika massa bola adalah 20 kg, berapakah energi kinetiknya? Oke, kita ingat-ingat dulu konsepnya. Ini ada bola, ini bola kalau nggak disebutin berarti kita asumsikan aja dia adalah bola pejal. Gerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Bolanya adalah 20 kg. Dia menggelinding tanpa selip. Kemudian ditanya berapa energi kinetiknya. Oke, energi harus diingat benda ini awalnya ada di sini, kemudian menggelinding. Suatu saat dia akan sampai ke sini. Gerak apa aja yang dialami oleh benda ini? Benda ini mengalami 2 gerakan, yaitu satu berpindah, itu mengalami translasi. Satu lagi dia menggelinding, menggelinding artinya muter. Muter berarti dia mengalami rotasi di situ. Sehingga ada 2 gerak yang dialami oleh benda ini, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Karena itu energi kinetiknya terdiri dari 2 komponen. Maaf. Ada energi kinetik translasi dan juga energi kinetik rotasi. Jadi kalau ditanya berapakah energi kinetiknya, berarti energi yang dimaksud adalah energi kinetik totalnya. Sekarang akan kita hitung. Energi kinetik translasi adalah setengah mv kuadrat ditambah untuk energi kinetik rotasi dia adalah setengah i omega kuadrat. Itu dulu konsepnya. Selanjutnya kita jabarkan lagi. Ini sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah dikali. Nah, sekarang kalau tidak disebutkan dalam soal, berarti kita asumsikan saja dia adalah bola pejal. Kalau bola pejal, I-nya adalah 2/5 mr kuadrat dikali dengan omega. Harus diingat bahwa V itu adalah omega dikali R. Berarti omega adalah V per R, sehingga akan kita tulis V per R dikuadratkan. Hasilnya akan kita dapat setengah mv kuadrat ditambah ini 2 sama 2 habis 1/5 mv kuadrat. Kenapa R kuadratnya hilang? Ini dikuadratin V kuadrat per R kuadrat kan, R kuadrat sama R kuadrat habis. Jadi kita dapat segitu. Samakan penyebut jadikan 10 lah. 5 mv kuadrat ditambah kali 10 berarti 2 mv kuadrat per 10 ya. Benar ya? Ini dikali 5, ini dikali 2. Benar. Berarti sama dengan 7/10 mv kuadrat. Ya udah tinggal masukin aja. 7/10 dikali masanya adalah 20 kali 2 kuadrat. Ini 2 kali 2 kuadrat 8 kali 7 56 Joule. Super gampang. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Tolong perhatikan gambarnya. Di situ sebuah silinder pejal bermassa 2 kg menggelinding tanpa selip pada bidang miring. Jika tinggi mula-mula adalah 7,5 meter, hitung kecepatan silinder sesaat sebelum tiba di dasar. Oke. Jadi ditanya ini bidang miringnya,
Silindernya dari sini menggelinding situ. Tingginya adalah 7,5 ya, 7,5 meter. Oke, untuk menyelesaikan ini saya lebih suka menggunakan konsep energi ini. Di atas dia belum mulai bergerak. Karena belum mulai bergerak, maka energi kinetiknya adalah 0. Yang dia punya, karena dia punya ketinggian, hanyalah energi potensial saja. Kemudian saat sampai di bawah, kayak di sini, ketinggiannya adalah 0 karena dia ada di titik acuan. Ketinggiannya adalah 0, tapi dia sedang bergerak. Dia berputar, dia juga berpindah. Sehingga dengan konsep bahwa energi di atas ini sama dengan energi di bawah, maka akan kita punya energi potensial di atas akan sama dengan energi kinetik translasi saat dia di bawah ditambah energi kinetik rotasinya. Kenapa ditambah? Karena dia ada dua gerak di situ. Dia berpindah plus berputar. Nggak, energi kinetiknya ada dua. Ada yang translasi dan ada yang rotasi. Jadi akan kita masukin. Ini adalah mgh sama dengan energi kinetik translasi adalah setengah mv kuadrat ditambah setengah i omega kuadrat. Kalau kita jabarkan lagi, kita akan punya mgh tambah setengah mv kuadrat ditambah, ini adalah silinder pejal. Karena dia silinder pejal, maka i-nya adalah setengah mr kuadrat dikali dengan omega itu adalah v per r, sehingga kalau omega kuadrat adalah v kuadrat per r kuadrat. Saya coret, maka kita akan dapat setengah mv kuadrat ditambah 1/4 mv kuadrat. Ini akan sama dengan 3/4 mv kuadrat, dan ini sama dengan m kali g kali h. M-nya saya coret. Udah, tinggal masukin aja sekarang. 10 dikali 7,5 sama dengan 3/4 V kuadrat. 10 kali 7,5 adalah 75 ya. 75 sama dengan 3/4 V kuadrat. 75 bisa dibagi 3 kan? Itu 25 tuh hasilnya. Jadinya jadi 25 dikali 4 100, maka V kuadratnya sama dengan 100. V-nya sama dengan akar 100 sama dengan 10 meter per sekon. Selesai. Oke, kita tiba di penghujung soal latihan untuk hari ini. Di situ seorang penari balet memiliki momen inersia 4 kg meter kuadrat ketika kedua lengannya dibentangkan dan 1,2 kg meter kuadrat ketika kedua lengannya merapat ke tubuhnya. Oke, ada dua momen inersia yang berbeda di situ. Kemudian mula-mula berputar dengan 1,8 putaran per detik ketika kedua lengannya dibentangkan. Berapa putaran yang dihasilkan penari tersebut dalam 2 detik ketika lengannya merapat ke tubuhnya? Oke, konsep yang akan kita gunakan di sini adalah konsep hukum kekekalan momentum anguler. Saya ingatkan lagi, konsep momentum anguler L itu sama dengan I dikali omega. Karena momentum anguler sebuah benda yang berotasi itu nilainya tetap, maka momentum anguler awal akan sama dengan jumlah momentum anguler akhir. Berarti di situ I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Ketika kedua lengannya terentang, maka I-nya adalah 4 kg meter kuadrat. Kemudian pada saat lengannya terentang, itu kecepatan angulernya adalah 1,8 putaran per detik. Ini akan sama dengan I2, itu adalah saat kedua lengannya dirapatkan. Saat kedua lengan dirapatkan, I-nya adalah 1,2 kg meter kuadrat dikali dengan kecepatan sudutnya saat kedua lengannya dirapatkan. Ini yang ditanyakan, omega 2. Maka omega 2 akan sama dengan 4 dikali 1,8 dibagi dengan 1,2.
ini nggak enak ya angkanya. Sama-sama dibagi 0,6 deh. 4 dikali bagi 0,6 ini adalah 3. Dibagi 1,2 dibagi 0,6 adalah 2. Nah, ini baru gampang nih. 4 bagi 2, 2 dikali 3, 6. 6 putaran per sekon ya. Di situ 1,8 putaran per sekon ya, ketika lengannya dibentangkan. 6 putaran per sekon. 6 putaran dalam 1 sekon. Pertanyaannya adalah di situ, jangan sampai ketipu oleh soalnya. Pertanyaannya adalah berapa putaran yang dihasilkan penari dalam 2 detik. Karena yang ditanya adalah 2 detik, sedangkan yang kita punya adalah 6 putaran per detik, maka jumlah putaran dalam 2 detik, maka N-nya adalah 2 dikali 6. Itu akan sama dengan 12 putaran. Gampang banget. Oke, itu aja video untuk hari ini. Semoga latihan yang saya berikan hari ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menonton. Klik like jika kalian menyukai video ini, dan klik dislike jika kalian tidak menyukai video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian selalu mendapat info terbaru tentang materi maupun soal latihan yang saya berikan. Saya Mahardika undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Fisika Isi.